Oke, jadi kita akan menggunakan R ya untuk mendemokan apa yang saya lakukan tadi. Ya, pastikan mungkin nanti kalau ada yang belum install R, silakan install sendiri. Ya, jadi di sini, oke, saya tidak mengasumsikan semua orang menginstal R dulu. Jadi kalau kalian mau install R, ada kata belum sampai saat ini ya. Jadi lihat website ini, keren, R Project RG. Oke, di sini ada R yang bisa kalian download sesuai dengan sistem operasi pada komputer ya. Jadi kalau sebagian besar menggunakan Windows, misalnya menggunakan ini, atau kalau ada yang menggunakan Mac, lihat yang di sini. Download R for Mac OS X ini ya, SX ini. Kalau yang menggunakan Windows cari di sini, ya. Kemudian cari di base, ini base. Nah, ini ada yang lebih baru. Yang saya gunakan sekarang ini versi 4.02 dan saya sarankan kalian pilih yang lebih baru ya, yang ini misalnya. Klik ini. Oke, ini nanti akan mendownload sendiri. Download kemudian kalian install ya. Ikuti aja next gitu ya. Oke. Jadi saya tidak download lagi karena saya sudah ada R. Kemudian untuk yang macOS silakan ini sendiri, kemungkinan ini ya. Yang ini ini yang rilis terbaru 405 juga ada PKG. Ini juga sama. Nanti install sendiri juga ya. Ikuti ya, saya kurang ini dengan Mac, silakan lanjutkan sendiri. Kalau kalian ada yang menggunakan macOS. Oke. Kalau sudah nanti kalian install dan saya asumsikan kalian sekarang sudah membuka R. Nah, apapun versinya tidak masalah karena kita hanya menggunakan R yang basic untuk keperluan analisis regresi ini. Oke. Baik, ini akan saya perbesar dulu windownya biar lebih jelas. Apa namanya, fontnya mungkin saya perbesar lagi biar kalian lebih jelas ya. Oke. Clear console. Oke. Baik. Jadi langkah pertama dalam melakukan analisis data nanti ya dengan R, karena bagian selanjutnya juga kalian akan menggunakan R lagi untuk melakukan analisis varians pada materi berikutnya. Jadi mulai dari sekarang kita menggunakan ini, dan sebelumnya juga kita menggunakan, tapi mungkin hanya sebagian kecil aja. Jadi penggunaannya hanya khusus bagian-bagian tertentu saja ya, tidak semua, karena idealnya memang harusnya lewat praktikum, tapi kan tidak ada, jadi kita hanya bagian-bagian yang penting saja. Oke, langkah pertama saya sarankan kalian mau lakukan ini, membuat script baru di sini namanya new script, ya, ketik di sini perintahnya. Ya sebenarnya kalian boleh di sini, tapi kalau salah perintah harus ngulang lagi gitu aja, ya. Saya bisa mengetik di sini atau di sini. Nah, saya lebih suka di sini karena kita ingin melakukan pekerjaan yang lebih terorganisasi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat dulu kita berada di mana. Jadi, langkah pertama ini oke. Tanda pagar adalah tanda untuk menyatakan komentar atau comments ya. Jadi ini tidak akan dieksekusi oleh R, hanya berisi komentar apa yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama melihat direktori kerja. Jadi get WD ini perintahnya kurung K kurung tutup. Jadi get WD ini adalah suatu fungsi yang berguna melihat kita berada di mana sekarang. Begitu kita membuka R ya. Oke, di sini. Nah, di sini ini adalah salah satu folder yang ada pada saya, jadi users admin documents. Nah, saya bekerja di sini. Nah, saya tidak ingin bekerja di sini ya. Jadi saya sudah mempunyai direktori sendiri. Saya akan bekerja di sini. Ada data angkat beban tadi. Mudah-mudahan kalian sudah punya data tadi ya, angkat beban tadi yang isinya datanya ini ya. Jadi kalau saya buka filenya jadi ini. Ini data X dan Y. Oke. Data angkat beban yang akan kita gunakan. Ya, nanti saya harap kalian mencoba ini. Oke.
Nah, saya tutup dulu. Nah, jadi saya ingin bekerja di sini. Ada R, ini saya buat folder saja yang namanya regresi. Oke, ini saya akan copy, saya akan pindah ke regresi. Oke, jadi saya maaf, jadi saya akan bekerja di sini pada semua pada folder saya yang saya namakan ini. Ada folder yang di dalam lagi ke dalam dan ada di sini. Ini terserah kalian mau di mana ya, asalkan file yang kita perlukan sudah kalian punya dan kalian copy di folder yang kalian inginkan. Oke? Atau saya bisa sederhanakan biar tidak terlalu panjang ke folder yang itu, terserah ya. Oke, ini saya asumsikan foldernya ini yang saya gunakan. Jadi sekali lagi ikuti sesuai dengan folder yang kalian ini. Saya copy dulu. Oke, copy. Kemudian di sini kita akan set WD dulu. Jadi saya tidak mau mengerjakan ini. Jadi akan copy saja biar ini. Jadi ini pastinya berbeda dengan komputer kalian nanti ya, atau laptop atau apapun yang kalian gunakan. Jadi saya berikan komentar ini, saya ingin bekerja di folder berikut. Jadi set WD ini. Oke, set WD. Nah, ini sorry. Set WD tadi saya copy ini. Oke. Oke. Agak panjang ini. Nah, ada sedikit ini hal teknis yang harus sedikit kita memerlukan perhatian di sini. Windows mengenal istilah ini agak teknis ya, agak ini namanya struktur folder sepertinya ada garis miring, backslash begini. Nah, ini ada dua cara. Kita bisa ini harus di double, namanya double escape. Jadi ini diganti dengan double. Jadi agar dia bisa kalau kita set ini, jadi tambahkan tanda petik. Jadi saya berikan dulu ya yang error dulu biar kalian paham kenapa saya mengubah jadi ini. Jadi ini adalah path tadi ya, path tempat di mana kita copy dari Windows ya. Di sini ya. Jadi caranya dimanapun kalian mau kerja di sini misalnya copy ini ya. Ini yang tadi saya jadi copy, kemudian tempel di sini atau paste di sini. Nah, kalau saya melakukan ini, ada error M is unrecognized escape in character bla bla. Ini agak teknis ya. Nah, di sini harus di escape, namanya ditambahkan double slash lagi. Jadi caranya bagaimana? Jadi tinggal di replace saja ya. Ini diganti. Kalian bisa ketik manual begini, ini kalian ganti seperti ini. Ini juga sama. Dan tapi kalau panjang ini agak lama, agak lumayan ini ya. Nah, oleh karena itu kita replace saja, replace. Ini kita ganti dengan double. Oke, seperti ini. Nah, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita ketikkan get WD. Oke, get WD. Oke, ini sudah sesuai dengan folder yang saya inginkan tadi. Oke. Nah, cara lain untuk set WD ini, ya, saya copy lagi. Saya copy ulang. Cara kedua dengan menggunakan forward slash. Jadi kalau ini tidak perlu, ini cara berikutnya adalah ini. Yang ini kita ganti dengan forward slash. Jadi tetap di replace, tapi ini diganti dengan forward. Nah, oke, ini diganti dengan ini. Oke, maka akan menjadi ini. Oke, nah yang sebelumnya yang double ini dibiarkan ya, ini saya tidak, karena kebetulan ikut terganti tadi ya. Oke, jadi ini saya eksekusi sekarang. Oke, ini saya run ya, sama. Jadi bedanya adalah ini menggunakan forward slash, ini menggunakan backslash, tetapi harus double. Oke,
Nah, itu hal teknis. Terus saja sekali lagi ini tidak perlu panjang begini, jadi kalian silakan tentukan di mana nanti mau ditaruh ya. Oke. Gateway lagi ya harusnya tetap sama di lokasi yang sama. Oke, jadi sekarang kita berada di sini. Ini ya folder saya. Oke. Kemudian langkah berikutnya apa? Melihat data ya, masukkan data. Masukkan data, lihat dulu datanya. Nah, data yang kita punya adalah seperti ini. Datanya berbentuk seperti ini. Ada XY, XY, XY. Bisa juga YX ya. Lihat dulu, ini namanya header. X dan Y ini namanya header. Dan header ini bisa diberi nama yang lebih spesifik sehingga tidak bingung hanya X dan Y ya. Saya sarankan ganti gitu ya dengan X dan Y. X, Y ini diganti dengan nama yang spesifik. Ya, misalnya X-nya apa? X-nya misalnya jumlah dan Y misalnya beban gitu mungkin ya, jumlah angkat, banyak atau banyak mengangkat dan beban. Oke, tapi sementara saya gunakan ini dulu biar konsisten dengan apa yang saya tulis di presentasi tadi. Jadi X, Y, ini data X-nya Y. Jadi X 10 kali mengangkat, beban yang total beban yang di ini 80 dan seterusnya ya. Sampai tadi ada 15 dan 90. Oke. Nah, ini akan saya masukkan ke R datanya ya. Jadi untuk memasukkan data ini tidaklah otomatis ya, tidak membuka file begini ya. Bukan, jadi tidak bisa dengan begini membuka file lalu ada ini misalnya kalian coba begini nggak akan mau. Membuka di sini tapi dia tidak masuk tidak menjadi objek R, hanya membuka filenya saja tapi belum masuk ke R gitu ya. Oke. Nah, untuk membuka ini di sini saya buat langkah kedua itu memasukkan data. Nah, untuk data yang dimasukkan ini ini kan berupa namanya data frame. Oke. Nah, perintah untuk masukkan itu saya namakan sekarang angkat beban sama dengan di sini untuk perintahnya read titik label. Di sini ada beri tanda petik ya, angkat beban txt. Oke, jadi ini file ini namanya angkat beban dan tipenya adalah txt ya, titik txt ya ekstensinya. Oke. Nah, oke, kita masukkan ini dulu coba. Apa yang terjadi? Angkat beban. Sudah masuk datanya, tetapi di sini kolom pertama ada XY. Nah, di sini kita tidak perlukan XY sebagai data, tapi di sini sebagai header namanya ya. Otomatis kalau kalian hitung nanti akan error. Misalnya kita melakukan statistik sederhana, misalnya ada statistik untuk menghitung min, median, dan seterusnya, itu ada namanya summary angkat beban. Misalnya seperti ini. Pasti error, di sini ada error. Karakter. Karena apa? Karena ada data yang masuk ini berupa non-numerik. Jadi tidak akan menghasilkan apa-apa di sini. Karakter tidak ada apa-apa. Oke. Apa masalahnya? Karena di sana headernya masuk ke dalam data. Ini maksudnya headernya masuk. Sedangkan ini kita perlukan posisinya di V1 dan V2 ini sebagai header yang di sini. Jadi sama seperti Excel ya. Kalau saya kembali ke Excel, contoh data yang tadi, pada satu contoh di Excel. Jadi di Excel itu ada sel-selnya ya, ada sel-sel, kemudian ada di atasnya ada nanti A, B, C, nah itu seperti itu. Jadi ibaratnya itu yang jadi header. Nah sekarang di sini kita tambahkan header sama dengan true. Nah, sekarang kita lihat header sama dengan true. Oke, apa bedanya nanti? Kalau kita run ini, nah, sekarang saya run di sini. Beban. Nah, sama seperti tadi, tetapi bedanya ini. Nah, ini menjadi header di sini. Oke. Nah, header di situ tidak akan dihitung sebagai data di dalamnya, karena hanya menjadi pemberi semacam ya label ya, X, Y, ini load X, ini Y gitu.
Sehingga kalau kita lakukan ini sekarang summary angkat beban, maka dia akan menghitung ini. Jadi beda sekali ya. Jadi ini min dari X, min dari Y, median minnya ini ya, sorry, ini minnya X, minnya Y, rata-rata X, rata-rata Y, nilai minimum pada X, nilai minimum pada Y, nilai maksimum pada X, nilai maksimum pada Y misalnya. Oke. Kemudian ada mediannya, ini median X, median Y, kemudian ada kuantil ketiga pada Y, pada X, kemudian pada X, pada Y gitu. Oke. Jadi ini tidak ada masalah sudah ya. Jadi ini masukkan data, header dengan itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengambil data. Nah, kalau di sini ada X dan Y tadi ya. Ada X dan Y. Ya, ada X dan Y, kita bisa melakukan ambil data X dan ambil data Y. Nah, ada beberapa cara. Cara yang paling mudah ya adalah menggunakan ini. Ambil datanya, attach, angkat beban. Ya. Ambil data angkat beban. Atau kaitkan gitu ya, kayak kaitkan atau attach ya, attach pokoknya. Gampangnya panggil, saya kurang tahu istilah terjemahan yang pas untuk ini ya. Oke. Attach angkat beban, maka attach angkat beban ini akan memanggil objek X dan Y. Oke. X dan Y. Oh, sorry, ini data yang salah. Saya harus nyari, oke, maaf, saya ulang dulu ya. Di sini begitu saya lupa tadi, ada langkah yang saya hilangkan tadi. Saya lupa, oke. Baik. Saya ingin kalian perhatikan ini baik-baik. Saya lupa tadi melewati langkah yang penting gitu ya. Oke, begitu tadi GWD, maaf saya ulangi lagi ya, GWD nanti jangan lupa lihat dulu objek yang sudah ada ls, melihat objek yang ada, yang objek itu segala sesuatu yang kalian simpan dalam ini waktu menggunakan R di sini. Oke, ini banyak sekali objek yang tidak saya perlukan ya, ini untuk mata kuliah saya yang lain dan apa yang saya lakukan. Oke, karena ini bisa saja saya tadi yang jadi masalah ada saya sudah punya variabel namanya X dan ada yang namanya Y, makanya tadi saya menyarankan nanti namakan variabel dalam regresi itu sesuai dengan nama yang kalian gunakan ya, X dan Y ya. Di sini jangan gunakan karena sudah ada, ini takutnya data ini yang digunakan bukan data yang kita maksud. Oke, nah oleh karena itu saya ingin menghapus dulu semua objek. Nah, di sini ada di perintah miss, remove all objects, yes, oke. Nah sekarang kalian lihat lagi ls atau ketik langsung di sini boleh ya, ls. Nah kalau karakter sudah 0 berarti sudah tidak ada objek. Oke, karakter 0 sama artinya tidak ada objek. Nah, oke. Nah oleh karena itu saya clear konsol dulu. Jadi kita aman sekarang. Jadi lihat, pastikan ini ya karakternya. Atau di sini kalian kalau mau menghapus tadi bisa menggunakan pertanyaan list, kalian copy aja ini. Oh, sama dengan ya, termasuk objek yang tadi saya sebelumnya sudah ini, nanti kita ulang saja. Saya lupa tadi ya. Oke, 0. Jadi pastikan ini kalau memulai R yang baru. Oke, sekarang kita memasukkan data, saya ulang ya, memasukkan data. Dan saya sudah menceritakan tadi itu masih berlaku ya, jadi dengan header sama true. Kemudian angkat beban. Ya. Oke. Nah, kalau ingin memastikan hanya melihat sekilas saja data, kita bisa menggunakan ini dulu. Pastikan ini head. Ini bisa digunakan head, angkat beban. Head itu hanya untuk melihat 6 data pertama biasanya. Head, jadi seperti ini. Jadi tidak perlu semua data. Kalau datanya cuma 50 sih nggak masalah. Kalau datanya ribuan gitu, jadi lumayan ini yang kelihatan, tapi kita melihat ini headernya. Oke, jadi data yang sudah kita masukkan sudah benar. Nah, sekarang kita bisa eksekusikan tadi summary ini. Ini adalah
apa namanya, ringkasan data X dan Y. Jadi ini berlaku untuk Y, yang sebelah sini ini untuk X. Oke. Nah, memanggil data itu bisa beberapa cara. Cara yang ini cara memanggil data dan variabelnya. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua juga ada, nanti saya akan memberitahu. Oke. Nah, cara pertama kita attach ini ya, cara attach. Oke. Oke, coba kita eksekusi dengan X. Oke, tidak ribuan seperti tadi ya, karena datanya beda. Oke. X dan Y. Jadi X itu kan bersesuaian dengan data X ini ya. Mulai yang 10 nanti ada data ke-6 10 ya. 10 ya. Tadi 80 75. 75 ya, 6. Oke, itu hanya ini. Oke, pastikan nanti ini. Dan pastikan X dan Y tidak ada dalam ini, makanya kalian harus clear ini dulu. Bersihkan, menghapus ini. Ini saya menghapus semua objek. Ini hati-hati kalau tidak ya, kalau kita tidak perlu jangan dihapus ya. Kalau kalau kita perlu data yang sebelumnya jangan dihapus. Kalau kita memang ingin mulai yang baru, hapus semua objek. Oke. Baik. Ini setelah kita attach, kita akan punya X dan punya Y. Oke. Di sini. Nah, tetapi kalau kalian ls, di sini tidak ada X dan Y. Nah, itu bedanya kalau kita menggunakan attach. Jadi, X dan Y ini diekstrak dari angkat beban ini, tetapi kalau kita ls tidak ada objek khusus, jadi hanya saat kita mengattach saja. Kalau kita sudah selesai menggunakan ini, detach, perintahnya adalah detach. Detach, angkat beban. Jadi, melepas ya. Jadi kayak tadi mengaitkan data ya. Jadi kalau detach ini, kalau kalian panggil XY, oke, ini masih oke, detach. Ya, jadi harusnya kadang ini harusnya dilepas sama dia. Oke, tapi abaikan aja dulu ya, karena kadang-kadang ada perbedaan. Oke. Nah, attach angkat beban. Nah, sekarang kalau kita ingin memplot data seperti tadi, pada ini ya, ke materi seperti tadi yang saya lakukan tadi, ini plot seperti ini, tinggal gunakan perintah apa, plot, tinggal plot saja, plot X, Y. Oke. Nah, ini dia plot X seperti pada gambar tadi. Oke, nah kalian bisa beri warna juga kalau mau warnanya yang lain, misalnya tall sama dengan misalnya blue, warnanya biru. Oke, biar tidak hanya ini. Tidak akan berubah menjadi warna biru. Nah, dari Windows Graphic. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana kita melakukan regresi tadi ya? Melakukan regresi. Jadi di sini kita melihat tadi ya, secara visual tadi kita bisa melihat hubungan semacam garis ke sini ya. Jadi kira-kira masuk akal kalau kita menggunakan regresi linear gitu. Dan pada tahap ini memang kalian akan menggunakan itu gitu. Jadi ini ada semacam garis ya yang kita lihat dari sini polanya. Oke, jadi sekarang kita melakukan langkah berikutnya adalah melakukan regresi linear. Oke. Nah, regresi linear, jadi saya membuat nama variabel yang saya namakan reg angkat beban. Nah, penamaan dalam R itu ada kata titik untuk memisahkan ya, atau boleh juga digabung begini, terserah ya. Boleh juga begini, Bu. Ini juga boleh, reg angkat beban, begini juga boleh ya, terserah manapun yang kalian mau gunakan. Jadi saya akan menggunakan regresi angkat beban. Bisa juga seperti ini ya. Dengan perintahnya adalah suatu fungsi yang namanya lm. Nah tadi Y dengan X. Jadi Y itu sebagai respon dan X sebagai prediktor. Ya.
Ini ada tanda tanda tilde kalau bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu bahasa Indonesia, tanda seperti gelombang gitu ya. Kita lakukan sekarang. Oke, reg angkat beban sudah dilakukan. Untuk melihat hasilnya adalah summary reg angkat beban. Oke, ini. Nah, ini ringkasan dari yang tadi. Dan kita lihat intercept ini ya, nilai-nilai ini sama dengan apa yang saya tuliskan tadi pada presentasi. Ini ya, seperti ini. Itu kemudian ini juga sudah saya jelaskan tadi apa maksud dari semua ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah misalnya kita ingin melihat korelasi, ya. melihat korelasi antara X dan Y. Jadi perintahnya core X sama Y. Core X, Y. Nah, inilah korelasinya 0,8 sekian. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini, ini sudah kita hitung dari ini ya. Kita sekarang perlu tambah garis regresi. Ya, garis regresi yang tadi kita inginkan. Jadi setelah melakukan regresi, pastikan plotnya sudah ini ada dulu ya. Jadi di sini kita tambahkan absolute line. Jadi coil angkat beban oke, buat dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga kita bisa beri warna yang lain, misalnya merah. Fall sama dengan red. Nah, jadi absolute line ini adalah membuat garis absolut atau garis lurus pada dasarnya ya. Koefisien reg ini akan mengambil koefisien pada regresi angkat beban tadi. Jadi kemudian diberikan warna merah red. Kita coba. Nih. Jadi inilah garis regresi yang kita peroleh dari data angkat beban dan ya data angkat beban tadi. Oke, dan korelasinya adalah 0,802. Sekian-sekian ya, 251. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa kita lepaskan sebenarnya seperti tadi di test ya, harusnya dia ini kalau sudah kita tidak pakai kita bisa lepas ini sebenarnya ya. Jadi ini tinggal di run saja, run. Ya, tidak ada. Ini X dan Y tidak ada karena sudah kita lepas di test. Oke. Nah, cara berikutnya yang ini akan membuat objek ke dalam. Jadi cara kedua, mengcopy data ke variabel X atau Y atau variabel lain ya. Oke, saya namakan saja jadi X saya namakan X sama dengan angkat beban, jadi data dari angkat beban. Nah, untuk mengakses, jadi saya ulang lagi yang tadi, angkat beban, ada X dan Y. Jadi ini kita bisa copy data X-nya menjadi suatu variabel terpisah-terpisah gitu ya. Ini kita copy X-nya, Y-nya juga ya, kita copy. Caranya bagaimana? Jadi di sini ada tanda dolar ya, tanda dolar gini, X, lihat headernya. Jadi Y sama dengan angkat beban Y. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Nah, kalau yang ini akan di-copy langsung jadi satu objek yang namanya X dan Y.
Ya, X dan Y. Asalkan ini tidak akan terpengaruh oleh attach dan detach ya. Kalau detach sekalipun ini akan masih ada karena ini menjadi objek tersendiri yang kebetulan namanya sama dengan X dan Y. Nah, ini kita bisa juga ganti dengan nama variabel yang lain. Misalnya ini saya ganti X-nya tadi, mungkin saya akan biar lebih deskriptif jumlah angkat gitu ya, mungkin jumlah angkat, kemudian Y-nya apa tadi, beban itu misalnya. Oke. Saya hilangkan ini, saya ulang lagi, saya dinamakan XY. Oke. Nah, sekarang X-nya X-nya masih ada karena saya tidak hapus ya. Tapi jumlah angkat akan sama dengan X ya. Beban. Jadi kalau kita mau tes sama dengan jumlah angkat terus semua karena memang sama. Y sama dengan beban akan terus semua sama karena sama semua. Oke. Data yang sama hanya di copy. Oke, sekarang kita juga bisa melakukan regresi ya. Kita namakan reg beban 2 ya. Saya namakan ini LM. Nah, di sini responnya adalah beban, jadi beban sama ya, tanda tanda, kemudian jumlah angkat. Oke. Kemudian summary reg angkat beban 2. Jadi sama seperti tadi ya. Cuma di sini namanya lebih deskriptif. Ya, interceptnya tetap, tapi ininya masih ada jumlah angkat yang jumlah berapa kali dia angkat. Kemudian responnya adalah beban. Gitu. Jadi sama seperti tadi, cuma ini lebih jelas karena lebih deskriptif. Tidak ada X, Y gitu ya. Kalau X, Y ini bisa banyak. Gitu. Oke, itu dengan cara yang sama kita bisa melakukan ini juga ya. Korelasi antara jumlah angkat dan beban. Oke. Nah, korelasi itu bersifat simetris, jadi kalian bisa juga menghitung motor, beban, jumlah angkat. Ya. Jadi korelasi XY sama dengan korelasi YX. Ya. Sama. Oke. Jadi tidak masalah manapun digunakan kalau itu korelasi. Tapi ini tidak bisa ditukar ya. Ini jangan ditukar formula yang ini, yang tidak boleh ditukar. Karena yang sebelah kiri harus respon, sebelah kanannya harus prediktor. Oke. Jadi itu. Kemudian tadi bagaimana kalau kita melakukan prediksi sekarang ya? Ini misalnya gimana caranya? Jadi prediksi dalam R itu menggunakan perintah yang disebut dengan predict ya. Jadi kita lihat saja apa yang dilakukan oleh perintah. Nah, jadi nanti menggunakan perintah ini predict. Ya, perintah memprediksi nanti nilai. Jadi predict ya, predict kemudian saya akan buat data baru dulu. Misalnya saya ingin memprediksi, oke kita lihat misalnya summary tadi apa angkat beban ya. Jadi angkat beban misalnya minimumnya 2 dan maksimumnya 35 untuk X ya. Jadi kita memprediksi Y berdasarkan pada nilai X. Asumsikan di sini. Jadi kalau kita lihat aja sekarang X ya. X-nya seperti ini. Coba kita lihat sort X. Kalau kita sort X seperti ini. 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kita coba lihat nilai yang kita ingin prediksi. 15 sudah ada, 17. Mungkin misalnya kita bagaimana kalau saya mengangkat sebanyak 18 kali. Di sini kan tidak ada 18 ya.
tapi masih dalam rentang antara minimum sampai maksimum. 18 kali berapa prediksi untuk Y-nya nanti gitu ya. Oke, kita lakukan itu prediksi. Jadi saya namakan baru sama dengan data frame. Ya, jadi seperti di sini. Jadi bisa gunakan data frame, data.frame. Nama variabel X-nya apa, gitu ya. Kalau hanya satu, cukup tulis satu saja. Oke, saya tulis data frame jumlah angkat sama dengan 18 misalnya, hanya satu aja. Oke. Di sini ya kita menggunakan fungsi prediksi seperti ini ya. Oke, ini selalu teknis tapi yang jelas kita masukkan nilainya, nanti prediknya apa gitu ya. Prediksi. Kita lakukan apa dari RM ini dulu. Baru. Oke. Jadi data baru ini adalah satu data yang hanya kebetulan isinya satu. Nanti kita bisa tambah ini. Jumlah angkat itu adalah X-nya ya. Saya tidak menggunakan X jadi biar lebih jelas bagi kalian. Jadi X, jumlah angkatnya ini. Oke. Predik yang diprediksi, jadi terapkan ini lagi regresi yang ini tadi, kemudian tambahkan observasi baru. Nah ini dia 90,37. Kalau angkat jumlah angkatannya sebanyak mengangkat sebanyak 18 kali, berat apa beban yang dia mampu itu adalah 90. Itu. Jadi di sini ya seperti tadi ya. Kemudian mana tadi? Iya, iya di sini ya seperti oke. Ini yang contoh tadi sebelumnya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita observasinya lebih dari satu? Misalnya tidak 18 saja, tetapi misalnya 18, 21, 25 gitu misalnya. Kita bisa lakukan itu. Satu amatan. Nah, sekarang kita buat lagi. Ingat ya, kalau kita namanya sama, berarti akan ditumpuk dengan yang terbaru ya. Nah, prediksi, misalnya 5 amatan sekarang ya, 5 amatan. Jadi tidak hanya 18, tapi nah lebih dari satu yang jelas ya. C, nah isi tanda C yang merupakan kependekan dari konkatenasi 18, misalnya 19, misalnya 21, yang saya ingin ini 25, kemudian 28. Sekarang kita tinggal predik. Nah, ini dia prediksinya. 90, 91, 94, 100, dan 105, sekian. Oke. Jadi ini untuk yang 18, untuk yang 19, untuk yang 21, 25, dan 28. Oke. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau menggunakan data yang kita copy langsung dari data asli, kita jadikan variabel atau kita attach tadi, ya. Tapi kelemahannya kalau attach adalah kalau ada nama variabel yang sama, itu pasti digunakan variabel yang sudah ada, gitu ya. Seperti tadi ya. Makanya kita harus clearkan dulu. Oke, ini aja kira-kira yang akan kalian lakukan. Jadi tidak banyak karena tidak sampai ke diagnostik mode dan lain-lain, itu terlalu ini. Jadi untuk kalian cukup sampai di sini. Nah, selain menggunakan R begini, kita bisa menggunakan seperti yang saya katakan tadi, R Studio ya. Studio itu ada di sini, R Studio Cloud. Ya, ini bisa dilakukan secara online mulai dari HP dan pokoknya yang jelas ada koneksi internet dan kita bisa ngetik ya. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan komputer yang yang ini sebaiknya yang ada instalasi R. Tapi kalau itu R-nya masalah, kita mungkin masih bisa menggunakan ini. Cuma mungkin ada keterbatasan karena ini gratis ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan gitu.
Oke. Oke, saya lihat dulu. Apa aja ini? Saya workspace. Nah, ini juga ada RStudio versi desktop ya, tapi caranya sama dengan R tadi, mungkin nanti juga bisa saya demokan kalau perlu, tapi kita coba ini dulu karena mungkin saya yakin beberapa ada masalah dengan entah laptop atau apa gitu ya, jadi biar tidak masalah. Oke, saya akan namakan ini. Oke. Oke, sama seperti tadi termukanya ini cuma berbasis web ya. Sini sama ininya. Ini adalah basicnya seperti RStudio sebenarnya, tapi mirip dengan lebih lengkap dari yang R basic tadi ya. Kalau yang ini antar muka R-nya masih basic standar ya, dan saya rasa ini yang paling sederhana yang kita bisa gunakan. Kalau kalian mau boleh gunakan RStudio karena prinsipnya juga sama saja, tidak terlalu banyak ini, dan tapi lebih lengkap sih ini ya, ada sesi integrasi, sintak highlighting dan seterusnya. Oke, jadi karena kita fokus hanya penggunaan, jadi tidak masalah. Oke, jadi clear console dulu. Nah, console. Di sini ya untuk saya belum tahu cara untuk mengambil data dari desktop karena selama ini datanya sedikit aja. Oke, baik, saya ini aja. Oke, ini ada import dataset, sudah ada. Oke, kita coba saja sekalian. Form text base. Apakah bisa ngambilnya? Saya belum tahu nih. Kemungkinan tidak di sini. Oke, ini sedikit. Baik, saya akan sedikit manual sini. Jadi tapi kalian bisa lakukan ini C. Ya. Ya, C-nya harus di ini. Oke, C. Bentar, ya. Oke, karena saya belum pernah mencoba ini, mudah-mudahan bisa sekarang. Oke, oke. Oke, baik. Sepertinya harus di-upload. Mudah-mudahan ini kita upload dulu. Oke.
Oke, sepertinya menunya tidak ada untuk ini. Oke, kita ini aja deh. Saya akan ya sedikit ini untuk data lumayan ini sih. Oke, jadi gini, yang jelas mungkin sini sedikit masalah untuk datanya saja. Kalian harus masukkan datanya. Harusnya ada di sini untuk yang import data, tapi tidak ada di sini. Import data set harusnya import masuk upload di sini dulu. Mungkin karena ini gratisan, jadi tidak ada apa namanya fungsi untuk upload bagi saya. Jadi oke, kemungkinan menu itu tidak ada. Oke, tapi saya bisa load workspace ini enggak ya? Workspace. Oke, ini untuk home. Bukan ini di server ini. Oke, baik. Baik, saya ini aja, coba kita manual aja, tidak apa masalah. Tapi bisa lumayan banyak. Oke. Ya, oke, baik. Jadi saya rasa nanti prinsipnya sama ya, tapi kalian harus masukkan datanya dulu, ya, datanya dulu di 10 yang ini ya, masukkan datanya dulu. Bisa sih, tapi ini manual agak lama jadinya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya, mumpung ada waktu ada waktu. C, jadi masukkan data C. Kita tinggal kopas karena ini 10. Kopas aja 10. Jadi masukkan manual aja begini. Tapi ini mudah-mudahan memberikan solusi bagi yang ada kesulitan, misalnya laptopnya nggak bisa, atau apa namanya, ada masalah ya, ada masalah dengan komputer, misalnya pas kita ada tugas gitu ya, atau kalian pas ada tugas dan tidak bisa gitu misalnya. Jadi ini kita bisa gunakan RStudio, jadi datanya kita copy. Memang sedikit manual karena harusnya ada ini, tapi ini harusnya diupload dulu, tapi tombol itu tidak ada di sini. Tapi nggak apa-apa, kita bisa masukkan ini manual, nggak terlalu banyak, jadi saya masih bisa. Kalau datanya sudah ratusan atau bahkan ribuan, ini tidak sama sekali tidak saya sarankan ya. Jadi ini hanya untuk mengilustrasikan saja bagaimana kalau kita tetap bisa bekerja meskipun misalnya kita tidak punya akses ke R, tapi kita bisa akses RStudio asalkan sign up dulu ya, daftar dulu di sini. Ya, mudah-mudahan nanti ada cara untuk ini lebih cepat, jadi sehingga oke. Oke. Wow, lumayan juga. Oke, ya saya ilustrasikan segini aja dulu ya untuk contoh saja. Oke, jadi intinya begini. Ini masuk X, oke, nanti Y, Y-nya adalah ini. Kita ambil sampai segini aja deh untuk biar tidak terlalu lama waktunya. C, C itu untuk concatenation, masukkan data langsung ya, C. Coerce atau coerce ya, C 80 misalnya ya. 80, 85, 85, 65. Oke, 85, 85. Jadi 9575. Oke, 9575. 9085, 90. Seratus lima nanti, 105.
Oke, saya ambil segitu aja dulu. Jadi hanya mengilustrasikan aja. Oke, jadi di sini kita bisa tetap aja plot X, Y. Jadi plotnya akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kita bisa perbesar. Nah, seperti ini. Jadi ini juga kita bisa simpan image-nya sebagai apa gitu ya. Nanti disimpan plot dan apalagi apa namanya, bisa di email dan lain-lain ya. Bisa juga dari desktop backup dan lain-lain ya. Disilakan di ini nanti. Oke. Nah, andai kata kita melakukan regresi, jadi karena keterbatasan tadi saya menggunakan semua data, jadi biar cukup mengilustrasikan. Jadi kita bisa melakukan juga dengan cara yang sama, reg, angkat beban, LM, sama ya, G, X. Oke. Jadi ini komputasinya dilakukan di cloud. Summary reg, angkat beban, oke. Ini adalah summary dari regresi angkat beban. Dengan data segini lumayan ya, R kuadratnya, R square-nya tadi 60,680%, kalikan 100 ini ya, atau 60,68%. Ini ya masih signifikan tadi ya. Tuh. Oke, ya ini kita bisa tambahkan seperti yang tadi, ambil line misalnya, angkat beban, all sama dengan misalnya blue, naik dulu. Oke, di sini. Sama juga dengan cari core. Saja ini regresinya beda ya. Karena data yang lengkap saya gunakan yang core XY. Korelasinya juga beda dari core X. Oke. Jadi di sini kita menggunakan RStudio versi cloud atau R Cloud lah gampangnya gitu. Jadi secara online. Jadi kalian bisa akses ini lagi dari mana saja. Oke. Jadi tidak harus bawa komputer, asalkan ininya bisa kalian input data banyak ya. Kalau banyak kalian harus input dulu manual atau karena di sini saya belum menemukan ininya. Ini harusnya bisa, tapi ini artinya tadi saya baca skill harus di upload dulu, tapi di sini saya belum menemukan cara untuk menguploadnya. Jadi belum tahu ininya. Kemungkinan tidak ada karena mungkin harus bayar mungkin. Oke, jadi ini bisa kita gunakan, jadi tidak masalah ya. Kemudian kalian simpan, nanti kita gunakan sewaktu-waktu. Nah, jadi sewaktu-waktu kalian menggunakan ini tinggal dibuka lagi. Ini ada beberapa latihan yang saya gunakan. Jadi ini bisa diekspor lagi, mungkin diekspor menjadi download. Oke, ini ada ini mungkin saya belum pernah coba ini, tapi mungkin bisa kita pakai R datanya. Jadi kalau misalnya saya apa yang nanti kita peroleh dari sini, oke, saya namakan start app. Tadi saya buat folder. Oke, ini folder yang saya download tadi. Kita buka. Oke, di sini ada R Project yang ini bisa dibuka oleh RStudio. Oke. Nah, cara berikutnya adalah menggunakan RStudio yang prinsipnya juga sama saja. Ya, saya close ini dulu ya biar tidak bingung. Close dulu. Script, regresi, angkat beban. Oke. Nah, begitu kita exit dari R yang di desktop, save, yes. Oke. Yes, ya yang tadi ya. Kemudian kalau tadi kita bekerja di R dan sudah kita save atau simpan tadi, ya kalau kita sudah simpan, tadi saya melakukan itu di sini regresi. Nah kita punya R data.
AirData ini nanti kita bisa gunakan untuk menganalisis data yang kita ulang melakukan analisis data atau kita mau coba lagi gitu ya. Kita bisa lakukan itu. Nah, ini tinggal dibuka lagi, jadi double klik. Nah, ini muncul yang tadi. Kalau kalian lakukan ini lagi, ya seperti ini. Saya perbesar lagi. Nah, di sini kalau kalian ketik ls, ini objek yang tadi kalian buat. Jadi masih ada tersimpan. Jadi jangan dihapus kalau memang kalian perlu ini, ya. Kalau kita buka lagi misalnya, atau file yang tadi mau diapakan lagi, mau diplot lagi kah atau apa gitu ya, mau diprediksi atau apa, tinggal di run aja lagi karena ini sudah ada sudah tersimpan di sini gitu. Jadi misalnya summary ini juga tinggal di run saja, akan muncul ini regresi yang tadi, atau misalnya predik ini ya, ini yang tadi gitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi di sini asalkan kalian simpan, kalian akan melihat kembali apa yang sudah dikerjakan tadi. Nah, selain itu, ada juga history perintah-perintah yang sudah kalian ketik tadi, dan mungkin beberapa di antaranya sudah tersimpan. Nah, ini yang kalian lakukan tadi. Misalnya, ini yang saya lakukan sih ya, jadi ini historinya seperti ini. Termasuk saya ngetik history pun masih ada di sini, jadi key dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kalian lupa, misalnya, oh ya udah, ini copy aja lagi. Kalau misalnya hilang, tidak membuat R script, misalnya ini bisa di copy lagi, ini di copy, kemudian kalian simpan dalam satu file yang kalian akan gunakan suatu waktu, misalnya di sini kalian simpan, ya, catatan apa gitu ya, serah, sudah save dulu. Oke, gitu. Nah, itu cara yang jadi R biasa atau klasik. Kemudian tadi saya mendemokan dengan R Cloud. Sorry, R Cloud ya. Oke, tadi mungkin nggak tersharing ya, sorry. Saya membicarakan ruang kosong tadi kayaknya. Baik, saya ulang lagi ya. Saya nggak sadar. Oke, jadi begini. Begitu tadi kita mengerjakan sesi R, itu ada R data ya. R data, kemudian sorry. Oke, kalian bisa lihat yang saya sharing biar saya tidak ngomong sendiri karena ini. Ya, yang ini ya, R data. Jadi kalau kalian klik ini, saya lupa tadi klik share ini ya. Jadi ada ini yang tadi kita buka, klik paper 19. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita apa namanya, ketik ls atau objects untuk melihat apa yang sudah ada dalam R, ini adalah apa yang kita lakukan tadi. Kemudian scriptnya tadi sudah tersimpan dalam satu folder juga. Jadi kalian bisa eksekusi ini. Jadi run apa yang tadi saya katakan ini, ya misalnya. Atau ini kita ganti misalnya tambahkan misalnya 15 gitu ya, 15 sampai dengan misalnya 29 gitu ya. Maka ini kita bisa lakukan sekarang. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang plot tadi juga kita bisa eksekusi lagi, tinggal dijalankan saja. Ya. Nah, ini misalnya. Sorry, ini harusnya. Oke. Oke, tinggal kita run seperti ini lagi, kembali yang tadi ya. Oke, sekarang ini close. Kemudian close script, simpan, kemudian close semua ya. Yes, simpan. Oke. Nah, ini juga bisa dibuka dengan, kalau kalian menginstal RStudio, ini juga bisa dibuka oleh menggunakan RStudio. Di sini ada open with RStudio. Jadi RStudio itu versi yang disebut dengan IDE atau Integrated Development Environment, berbasis namanya Graphical User Interface atau GUI ya, istilah teknisnya. Jadi sama seperti R dan sama persis dengan RStudio tadi. Cuma bedanya RStudio yang ada di sini ya adalah versi desktop. Kalau tadi adalah versi cloud seperti ini.
Oke, seperti ini. Ini interface yang apa namanya, ada theme, dark theme atau apa ini hanya customisasi di ini, tapi secara prinsip seperti ini ya. Sama seperti R tadi, cuma lebih ini ya, seperti mirip dengan R Studio Cloud tadi, sama persis ya, karena memang dari R Studio ya, dari pembuat yang sama. Cuma yang tadi versi cloud. Kalau kita punya script tadi, kita tinggal buka saja. Di sini ada syntax highlight-nya, jadi ada warnanya, mungkin lebih mudah bagi kita untuk ini. Jadi sama ya, tinggal di run gitu ya, apa yang kita lakukan tadi. Tinggal di run di sini. Jadi sama persis ya. Jadi pilihannya ada paling tidak ada 3, menggunakan R yang biasa saja, menggunakan R Studio, atau menggunakan R Cloud. Tapi saran saya gunakan yang basic saja kalau biar tidak mau ribet ya, gunakan ini saja. Yang tadi. Jadi ini sama sih. Tapi tergantung orang ya. Kalau yang suka ini ya silakan gitu ya. Tapi kalau yang mau basic atau dasar saja ini. Nah, kelebihan ini pastinya ada syntax highlight ini. Jadi perintahnya akan kelihatan dari apa namanya, sintaks yang diketikkan itu. Oke. Oke, saya coba. Oke, apakah ada pertanyaan dulu sebelum ini? Apakah kalian ada yang sudah mencoba sambil jalan? Apakah ada yang mencoba? Sudah mencoba? Oke, saya akan berikan skripnya di ini ya, di grup, nanti kalian buka di R yang kalian ini. Beberapa orang saya lihat ada yang mencoba, ada yang belum. Oke. Ada yang mencoba online, coba skrip belum. Oke, kalian nanti ntar coba dulu, ntar mana tadi. Baik, saya sudah, sorry mana tadi? Saya sudah posting di grup, jadi coba kalian ini ya, run script itu, kalian coba. Mana tadi ya? Oke. Ya, coba beberapa kalian coba dulu biar saya tahu ada masalah apa tidak.
Baik, kira-kira apakah ada masalah? Kalau kalian ini nanti silakan dicoba ya. Oh, saya pikir kalian nanti bisa coba sendiri menggunakan skrip yang saya sudah saya sharing tadi. Oke, coba lakukan itu di baik di R desktop, R yang klasik tadi ya, R Studio, atau coba di cloud ya kalau memang ada masalah gitu ya. Oke, cuma untuk yang di cloud tadi masalah masukkan data aja ya, jadi agak lumayan panjang. Oke, dan saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini ya, jadi biar kalian mencoba. Nanti kalau ada apa-apa silakan posting di grup ya, grup mata kuliah ya. Oke, baik, demikian saja hari ini. Saya rasa lebih awal ini ya kita selesainya, dan saya memberikan kesempatan kalian untuk coba itu ya. Kalau ada masalah sekali lagi posting di grup atau apa namanya, japri saya. Oke, baik, terima kasih, dan saya akan close hari ini ya, kuliah untuk sesi kedua ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Selamat siang. Terima kasih, Pak.